dari kelas Biji 1A dengan NIM 1053511011925, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi singkat dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi pertama yaitu tentang Islam Rahmatan lil Alamin, Way of Life, terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah tatanan hidup menyeluruh merupakan inti dari ajaran Islam yang menempatkan agama ini bukan hanya sebagai ritual ibadah, tetapi sebagai pedoman lengkap bagi kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya, seperti spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Makna rahmatan lil alamin juga banyak terdapat di dalam surah. Salah satunya surah Al-Anbiya ayat ke-107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada beberapa nilai-nilai dalam rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu nilai kasih sayang atau rahmah. Yang kedua, nilai keadilan atau al-adl. Yang ketiga, nilai toleransi dan perdamaian. Yang keempat, nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Dan yang terakhir, nilai kemaslahatan. Dimensi-dimensi implementasi. Yang pertama, dimensi spiritual atau hablum minallah, seperti melaksanakan salat, puasa, dan zakat. Yang kedua, dimensi sosial atau hablum minannas, seperti menolong sesama tanpa membeda-bedakan suku dan ras. Yang ketiga, dimensi ekonomi, seperti larangan raba dan penipuan. Dan yang keempat, dimensi politik dan pemerintahan. Pemerintah harus melayani rakyat, bukan menindas. Dan yang terakhir, dimensi ekologi berhubungan dengan alam, seperti tidak merusak alam, hutan, air, dan udara. Setelah mempelajari materi tersebut, hal yang harus dilakukan adalah mengevaluasi diri secara berkala, menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari, dan menyebarkan ilmu. Materi kedua yaitu hakikat manusia dalam pandangan Islam. Hakikat manusia adalah mengenai siapa manusia sebenarnya, asal-usulnya, kedudukannya, dan tujuan hidupnya. Yang kedua, asal kejadian manusia dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan 2 unsur utama. Yang pertama, jasmani atau fisik yang berasal dari tanah atau unsur materi bumi. Dan yang kedua, yaitu rohani atau spiritual, berasal dari tiupan ruh ilahi. Potensi-potensi manusia dalam Islam. Yang pertama, potensi akal atau intelektual. Dan yang kedua, potensi hati rohani atau spiritual. Yang ketiga, potensi nafsu atau dorongan atau keinginan. Dan yang terakhir adalah potensi moral dan etika. Fungsi dan peran manusia dalam pandangan Islam. Menurut Islam ada 2, yaitu yang pertama sebagai hamba Allah atau Abdullah, manusia diciptakan untuk beribadah. Dan yang kedua sebagai khalifah di bumi atau khalifatullah, yaitu mengelola alam dengan tanggung jawab. Kelemahan-kelemahan manusia dalam pandangan Islam ada beberapa. Yang pertama, lemah sejak penciptaannya. Yang kedua, mudah lupa dan lalai. Ketiga, tergesa-gesa. Keempat, tidak bersyukur dan sering mengeluh. Dan yang kelima, cenderung zalim dan bodoh. Dan yang terakhir, dikuasai oleh hawa nafsu. Setelah mempelajari materi tersebut, hal yang harus dilakukan adalah mengembangkan potensi, mengakui dan mengatasi kelemahan, dan yang terakhir, refleksi diri. Materi ketiga yaitu penciptaan manusia dalam kajian Al-Quran dan sains. Berikut penjelasan ringkasnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, asal penciptaan manusia. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, air mani atau nutfah atau campuran keduanya, dari tanah atau debu yang terdapat dalam surah Al-Hijj, surah ke-15 ayat ke-26. Dan yang kedua, tahapan perkembangan manusia dalam rahim terdapat pada surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-12 sampai 14. Dan yang ketiga, peniupan ruh yang terdapat pada surah As-Sajdah surah ke-32 ayat ke-9. Dan yang keempat, tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Yang kedua, penciptaan manusia dalam kajian sains. Pertama-tama, melalui proses kehidupan awal, kehidupan di bumi bermulai sekitar 3-4 miliar tahun lalu dari organisme bersel satu sederhana di lautan. Dan yang kedua, evolusi menuju makhluk kompleks organisme tunggal, berkembang menjadi makhluk multiseluler. Yang ketiga, kemunculan primata. Muncul kelompok primata seperti monyet dan manusia purba. Yang keempat, keturunan manusia mulai terpisah dari nenek moyang bersama dengan kera besar seperti simpons. Dan yang terakhir, Homo spesies modern yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.
Setelah mempelajari materi tersebut, hal yang harus dilakukan adalah menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh adalah ciptaan Allah, dan yang kedua, pikirkan hubungan antara sains dan agama. Materi keempat yaitu dimensi-dimensi manusia. Yang pertama, dimensi spiritual atau ruhiyah, yang berkaitan dengan jiwa dan hubungan manusia dengan Tuhan. Contohnya, ibadah, doa, dan zikir. Yang kedua, dimensi psikologis atau nafsiyah, yang berkaitan dengan jiwa, emosi. Contohnya, pengelolaan emosi dan introspeksi diri. Yang ketiga, dimensi biologis atau jasad, berkaitan dengan tubuh dan aspek fisik manusia. Contohnya, makanan sehat dan olahraga. Yang keempat, dimensi antropologis atau sosial atau insaniah, yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Contohnya, bekerja sama dan berkomunikasi. Yang kelima, dimensi sosiologi atau ijtimaiyah, yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya, keluarga dan organisasi. Yang keenam, dimensi ekonomi atau iktisadiyah, yang berkaitan dengan kebutuhan materi dan kegiatan ekonomi manusia. Contohnya, bekerja dan berdagang. Yang ketujuh, dimensi ekologi atau bi'ah, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan dan alam. Contohnya, menanam pohon dan mengurangi sampah. Setelah mempelajari materi tersebut, hal yang harus dilakukan adalah meluangkan waktu untuk ibadah, membuat rencana perbaikan diri, dan belajar integrasi. Materi kelima adalah menjadi manusia unggul. Yang pertama, spiritualitas atau kedekatan dengan Allah. Keikhlasan dan keteguhan merupakan fondasi utama dalam pembentukan manusia unggul. Yang kedua, intelektualitas atau pengembangan akal, ilmu, kreativitas, dan inovasi. Allah memuliakan manusia dengan akal agar digunakan untuk berpikir dan meneliti. Yang ketiga, moralitas atau akhlak mulia, kejujuran, keadilan, dan memberi manfaat. Akal dan ilmu tanpa akhlak bisa menyesatkan, karena itu moralitas menjadi penyeimbang. Setelah mempelajari materi tersebut, hal yang bisa dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, dan yang terakhir menjadi inspirasi bagi orang lain. Materi keenam adalah perjalanan manusia dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Manusia berasal dari Allah dan pada akhirnya akan kembali padanya. Perjalanan ini sebagai ujian dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, asal-usul manusia. Manusia pertama adalah Nabi Adam, diciptakan dari tanah. Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri Adam sehingga memiliki kehidupan dan akal. Yang kedua, kehidupan dunia sebagai ujian. Dunia adalah tempat menghadapi ujian dan cobaan. Manusia diuji melalui amal baik dan buruk, dan kesabaran dan ketakwaan, hubungan sosial dan tanggung jawab moral. Yang ketiga, kematian sebagai pintu gerbang. Kematian menandai akhir di kehidupan dunia. Ruh manusia dipisahkan dari jasad dan memasuki alam barzakh, yaitu tempat menunggu dan hari kebangkitan. Yang keempat, alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Disinilah manusia merasakan kenikmatan atau penderitaan sementara. Ruang ini bersifat sementara hingga Allah membangkitkan manusia kembali. Yang kelima, kebangkitan dan hari akhir. Pada hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Manusia akan dihisab atau diperhitungkan amalnya. Balasan amal menentukan surga atau pahala, neraka atau siksaan. Yang keenam, kembali kepada Allah. Setelah melalui seluruh perjalanan ini, manusia akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Tujuan akhir adalah kedekatan dengan Allah dan balasan atas amal di dunia. Setelah mempelajari materi tersebut, hal yang harus dilakukan adalah tingkatkan iman dan takwa, persiapkan kehidupan di dunia sebagai ujian, persiapan menghadapi kematian, dan konsisten dengan amal.